Halo audiens Women's Obsession dimanapun kalian berada. Kali ini dalam rangka memperingati momen Hari Perempuan ataupun Hari Ibu, kita akan melaksanakan sebuah acara yang bernama Ibu Tangguh. Telah hadir bersama kita salah satu narasumber yang juga merupakan ibu tangguh, yaitu Dr. Ayu Widianingrum yang akan berbincang bersama kita mengenai bagaimana seorang perempuan berdedikasi untuk perkembangan keluarga maupun negara. Ibu kan udah mungkin udah lama lah berkecimpung di dunia bidang kecantikan gitu sebagai mungkin perempuan dan juga ibu dan juga sosok praktisi kesehatan, khususnya kesehatan di kecantikan. Sebenarnya tuh apa sih Bu yang membuat Ibu tertarik untuk berkiprah di dunia kecantikan? Selain memang dunia kecantikan itu kan erat kaitannya dengan dunia perempuan ya Bu. Sebenarnya lebih kayak estetik dermatologi ini bukanlah suatu pekerjaan yang sifatnya urgensi, itu satu ya Mbak ya. Jadi saya bisa mengatur waktu saya, kapan saya praktek, kapan saya ibaratnya berbaur dengan keluarga saya, dan kapan juga saya itu masih bisa ada untuk anak saya. Kemudian kita mengatur jadwal praktek itu jam 9 sampai jam sekian. Nanti untuk malam nih kita juga masih berkumpul dengan anak. Jadi pekerjaan sebagai seorang ibu, pekerjaan sebagai seorang tua, dan tugas saya sebagai seorang istri juga masih bisa saya lakukan. Nah, di samping memang kewajiban saya sebenarnya karena saya sudah ibaratnya menjadi dokter, mau nggak mau saya harus mendedikasikan diri saya juga untuk masyarakat, seperti itu. Untuk selama ini sendiri tantangannya seperti apa sih Bu? Mungkin Ibu sebagai juga memiliki keluarga, tapi juga tentunya berkiprah untuk masyarakat seperti itu. So far so good ya Mbak ya, karena asal kita sebagai seorang wanita itu mampu memanajemen waktu. Sekali lagi saya tegaskan, karena manajemen waktu yang baik itu akan membuat kita seperti tersusun ya. Jadi waktunya kapan kita bekerja, dan waktunya kapan kita me time, dan waktunya kapan kita me time sama anak-anak itu akan tersusun. Jadi tidak ada yang terbengkalai seperti itu. Jadi selama kita bisa mengatur waktu dengan baik, menurut saya antara pekerjaan, keluarga, dan keharmonisan pada keluarga juga akan terjalin lebih bagus. Berarti tantangannya sebenarnya waktu, tapi ketika kita bisa memanage-nya, itu justru bukan sebuah tantangan yang berarti ya Bu ya? Ya, benar. Baik. Nah Bu, kalau misalkan pasti kan setiap tahun atau mungkin yang namanya inovasi itu kan pasti dalam dunia kecantikan tentunya itu kan selalu berkembang. Nah, tentunya kan dalam menghadirkan inovasi itu tadi kan membutuhkan waktu. Nah, untuk hal itu bagaimana sih Bu Ibu memanage? Kalau saya itu inovasi saya itu datang dari satu, saya harus sering membaca jurnal. Jadi kita tahu pengetahuan yang terbaru. Yang kedua, kita harus mengetahui atau sering mengikuti kongres luar negeri. Biasanya saya terbang sebulan 2-3 kali untuk mengikuti kongres di luar negeri. Kenapa dok kok kongresnya kok suka banget di luar negeri? Emang di Indonesia bagaimana? Lebih terbuka. Kongres di luar negeri itu mereka lebih terbuka dengan penelitian. Mereka tahu ada efek samping apa, komplikasi apa, dan even apapun yang terbaik itu dikasih tahu ke mereka gitu. Jadi di situ kita belajar. Dengan seperti itu kita mengembangkan lagi nih. Saya biasanya selalu bilang seperti contohnya luxury booster. Kita itu melihat di sana produknya apa sih, terbuat dari apa sih gitu kan ya. Nah, habis sudah gitu kita lihat lagi di Indonesia. Nah, yang sudah BPOM dengan produk yang kandungan sama ini apa? Nah, itulah kita racik ulang. Makanya saya bilang inovasi itu tidak ada di klinik lain, karena memang itu adalah racikan. Yang dimana sebelumnya kita sudah belajar dari negara orang. Nah, itu kita ambil yang di Indonesia itu yang bahan-bahannya sudah ber-BPOM seperti itu ya. Berikutnya contohnya inovasi tentang perawatan
stem cell autologus yang diboosterkan pada kulit. Sebenarnya lebih ke teknologi laboratorium, bagaimana kita memisahkan darah pasien dengan alat lab gitu ya, alat labnya, sehingga terbentuk growth factor stem cell yang memang aman untuk diboosterkan ke wajah. Dan itu alatnya simpel, di Indonesia ada. Nah, kenapa dok kok maksudnya dokter lain tidak menggunakan? Mungkin beliau tidak paham ilmunya, beliau tidak paham tentang bagaimana caranya, seperti, dan beliau itu kurang terlalu berani untuk berinovasi, takut gagal. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya suatu inovasi itu harus kita pelajari dan itu kita sinkronasikan lagi di Indonesia. Ada nggak alatnya? Nah, seperti itu. Sehingga kita tidak perlu jauh-jauh atau mengambil alat-alat yang mahal dari luar negeri yang nanti kita bebankan lagi kepada pasien. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu cukup lengkap loh, asal kita paham ilmunya, kita paham cara kerjanya seperti itu. Pada akhirnya kan juga ini ya Bu, kayak memakai barang-barang lokal lagi gitu benar, kan ya. Gitu. Jadi terpakai dan manfaatnya cukup luas untuk masyarakat. Nah, Bu dokter tadi bilang kalau misalkan kan suka ikut kongres di luar negeri kayak sebulan. Nah, itu bagaimana tuh Bu, sama keluarga? Atau keluarga ikut kayak gitu? Enggak, jadi kalau misalnya pas anak sekolah itu memang saya tidak mengajak anak-anak, tapi pada saat memang weekend atau misalnya mereka lagi libur, itu saya boyong anak-anak. Jadi pada saat kongres mungkin mereka bisa menikmati waktu bersama ayahnya, misalnya ke Disney atau misalnya ke Universal, nanti sore baru main sama saya lagi, kita nge-mall atau apa seperti itu. Jadi kayak sama gitu loh Kak. Nah, pendidikannya dapat, tapi keluarga sama anaknya juga dapat gitu. Mereka juga happy gitu. Nah, Bu, terkait dengan ibu tangguh nih, Bu. Kalau menurut Ibu sendiri nih, definisi ibu tangguh sendiri itu seperti apa sih, Bu? Ibu tangguh itu adalah ibu yang bisa segalanya. Itu adalah ibu tangguh. Ibu tangguh adalah ibu yang bisa memanajemen waktunya. Ibu tangguh adalah ibu yang bisa memanajemen keharmonisan keluarganya dalam satu ruang, di mana tanpa seorang ibu, keluarga itu tidak akan jadi apa-apa. Jadi memang kunci utama dalam sebuah keluarga yang harmonis adalah ibu. Ya, ibu itu adalah tempat curhat saat suami capek, ya. Ibu tempat curhat saat anak-anak ada masalah. Ibu tempat mereka menangis, ibu, atau biasanya saya mami, ya. Jadi itulah ibu, ya. Kita sebagai seorang ibu dituntut satu, selalu sehat. Dua, dituntut selalu serba bisa, ya. Angkat galon ibu bisa sebenarnya kok, ya. Masa ibu bisa, bekerja ibu juga bisa, tetapi sebagai seorang ibu kita harus tahu batasan bagaimana kita menghargai seorang suami, ya seperti itu, sehingga terciptalah suatu keharmonisan rumah tangga dalam hal menghargai komitmen atau memang menghargai kompetensi dalam suatu rumah tangga, ya itu. Jadi seperti itu. Nah, Bu, di era modern ini kan mungkin ada banyak faktor-faktor yang mungkin berbeda dari zaman Ibu sendiri. Nah, tantangan seperti apa Bu yang biasanya Ibu? Tantangan yang di zaman sekarang saya lihat adalah para wanita karir itu melupakan satu hal, yaitu keluarga. Mereka terlalu fokus pada pekerjaan mereka. Terkadang mereka mengabaikan pasangan mereka mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka. Mereka bahkan tidak bertemu anak, berangkat pagi, pulang malam. Jadi mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk itu. Kemudian secara psikologis mereka terkadang meluapkan emosionalnya terhadap anak-anak, sehingga terjadi kasus di mana pada anak-anak lebih jauh dari orang tuanya, seperti itu. Jadi memang ilmu parenting itu harus benar-benar kita pahami betul bahwa seorang anak itu yang memang dibutuhkan adalah kasih sayang. Mungkin mereka bekerja untuk memenuhi fasilitas mereka, tapi tidak hanya itu yang harus kita pahami gitu loh. Mereka juga butuh pada saat me time bersama mereka. Kemudian bagaimana cara kita memberikan waktu mereka untuk berbicara, seperti itu. Tidak hanya kita sebagai seorang ibu misalnya wanita karir itu ya terus dikasih fasilitas saja, tidak seperti itu. Jadi menurut saya memang harus benar-benar
balance ya antara jika memang suatu keadaan seorang ibu harus bekerja, oke bekerja, tetapi kalian juga harus paham betul tugas kalian utama adalah apa. Ingat, kunci keluarga harmonis adalah dari seorang ibu. Ya. Nah, baik nih Bu. Ibu kan sejauh ini menjadi sosok yang mungkin sudah sukses kayak gitu sebagai perempuan, baik sebagai seorang istri maupun ibu. Nah, tapi kalau saya boleh tahu, sebenarnya siapa sih Bu atau apa sih yang menjadi sumber inspirasi Ibu selama ini dalam menjalani mungkin kehidupan sebagai seorang businesswoman, dokter, dan juga kehidupan inilah pokoknya. Kalau inspirasi pekerja keras memang saya melihat dari ayah saya. Tetapi inspirasi sebagai seorang ibu, saya memang mencontoh ibu saya. Beliau selalu ada buat kami, beliau selalu. Jadi yang saya contoh adalah kayak ada sesuatu yang saya kangenkan dari seorang ibu. Nah, itu yang harus saya terapkan ke anak-anak saya. Sesibuk apapun kalau bisa, kalau memang bisa untuk cooking atau masak, buat mereka masak lah gitu. Karena suatu saat maaf kita tidak ada, yang dikangenkan tuh ada gitu. Aku kangen masakan mami kan gitu ya. Jadi keberadaan kita itu aku memang benar-benar menyontoh dari mama saya. Jadi saya kebetulan mohon maaf terlahir dari keluarga broken home. Ya, orang tua saya bercerai ya. Dari situ saya belajar bahwa kebahagiaan seorang anak itu memang benar-benar bagaimana dari situ saya paham betul bagaimana kesalahan orang tua saya di masa lampau sehingga kok membuat mereka tidak harmonis. Nah, itu saya belajar dari situ. Ya, sehingga terpolalah saya yang sekarang. Saya harus benar-benar mampu dalam segala hal. Mampu dalam mengayomi anak-anak saya, mampu dalam memberikan waktu kepada suami saya, dan mampu dalam hal memanajemen waktu untuk diri saya dan keluarga saya, seperti itu. Jadi hal itulah yang mempunyai saya motivasi saya hingga saat ini. Saya ingin menunjukkan kesuksesan saya kepada yang utama adalah bapak saya, bahwa saya sebagai seorang anak perempuan, jadi saya juga bisa sukses loh kayak bapak gitu. Why? Kenapa kok bapak meninggalkan saya gitu? Nah, saya tuh kayak berpikir seperti itu. Tetapi di sisi lain, saya berpikir bahwa kesuksesan saya ini, saya tidak boleh terlalu egois ya. Jadi saya harus benar-benar, saya nggak mau juga keluarga saya kayak keluarga saya yang masa lalu. Nah, seperti itu. Jadi saya harus benar-benar memanajemen waktu saya dengan keluarga saya. Jadi kayak sebagai benar-benar pembelajaran ya Bu untuk ya, yang benar. Untuk ibu yang sebelumnya ataupun untuk ibu yang saat ini. Nah Bu, kalau saya boleh tahu nih, ada nggak sih pesan yang pengen Ibu sampaikan nih mungkin untuk perempuan ataupun untuk ibu-ibu di luar sana? Buat ibu-ibu atau perempuan di luar sana, saat kalian memang lelah atau saat kalian capek, istirahat. Jangan pernah diporsir. Jangan kalian porsir waktu psikologi kalian, tenaga kalian. Istirahat sejenak. Kalian punya waktu untuk itu. Setelah kalian istirahat, mood kalian terkontrol lagi, baru kalian aktivitas lagi. Jadi menurut saya jangan terlalu dipaksa. Terkadang itu ibu-ibu yang terlalu capek itu memaksakan dirinya, akhirnya meluapkan emosinya kepada anaknya. Ingat, waktu itu nggak bisa diulang. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan ke anak kita di masa sekarang itu membuat penyesalan kita di masa lampau. Itu saja pesan saya buat para ibu di Indonesia. Baik,